Di sebuah planet bernama Yautja Prime, tempat tinggal suku predator. Seekor predator muda bernama Deck sedang menuju ke suatu tempat. Saat tiba di dalam tempat tersebut, dia langsung disambut oleh predator lain dan langsung diajak adu mekanik. Perbedaannya, predator tersebut memiliki teknologi untuk menghilangkan diri, sedangkan Deck belum memilikinya. Meskipun sudah bersusah payah, Deck masih belum bisa mengalahkan predator tersebut yang ternyata adalah kakaknya sendiri yang bernama Kui. Dari tadi mereka ternyata sedang melakukan latih tanding untuk mengetes kemampuan Deck. Selesai adu mekanik, mereka kemudian masuk ke dalam pesawat. Hari itu adalah hari di mana Deck sebagai predator muda harus melakukan tradisi dari leluhur predator, yaitu melakukan perburuan sendiri ke suatu planet agar diakui oleh para suku predator lainnya. Saat sang kakak sedang memberikan pilihan planet untuk berburu, Deck yang sangat ingin membuktikan dirinya kepada sukunya secara nekat memilih planet Gena, tempat tinggal seekor makhluk yang bernama Kalis, sebagai trofi kemenangannya. Bahkan ayah mereka sendiri yang merupakan ketua suku masih gentar untuk menghadapinya. Sang kakak yang melihat itu langsung mencegah keputusan nekat dari adiknya. Tapi Deck sudah yakin dengan pilihannya. Tidak lama kemudian ayah mereka pun datang ke tempat itu. Secara mengejutkan, sang ayah mengatakan kenapa Kui belum menghabisi Deck yang dianggap sebagai predator terlemah. Karena bagi klan predator, yang lemah harus segera disingkirkan. Sang ayah langsung mengikat Deck dengan alat khusus dan menyuruh Kui untuk menghabisi adiknya sendiri. Saat Deck sudah pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba Kui menentang perintah ayahnya dan memilih untuk menolong adiknya. Dia melepaskan ikatannya Deck dan langsung mengirimnya ke planet Gena agar bisa membuktikan dirinya. Sang ayah yang melihat itu langsung menyerang Kui dan tragisnya Deck harus melihat langsung dengan mata kepalanya ketika sang ayah menghabisi kakaknya. Singkat waktu, akhirnya Deck mendarat di planet Gena meskipun pesawatnya harus mengalami kerusakan. Meskipun masih diselimuti kesedihan atas tewasnya sang kakak, dengan tekad yang sudah mantap, Deck bersumpah akan membawa kepala Kalis kembali pulang demi menghormati pengorbanan kakaknya. Tapi saat dia sedang sibuk mempersiapkan senjatanya, tiba-tiba dia diserang oleh monster yang mirip tumbuhan. Dan apesnya, beberapa senjatanya juga ikut dibegal. Karena tubuhnya Deck yang kecil untuk ukuran seekor predator, ditambah monster itu cukup susah dikalahkan, Deck memilih untuk kabur dari sana. Setelah lolos dari serangan monster tumbuhan, Deck kembali melanjutkan perjalanannya mencari sarang Kalis. Kemudian tibalah Deck di sebuah area rerumputan yang tinggi dan terdapat banyak tumbuhan yang bisa menembakkan duri pelumpuh syaraf. Saat sedang berjalan, dia disapa oleh seekor wanita humanoid bernama Tia yang terjebak di sarang monster. Setelah menerjemahkan bahasanya, dia pun bisa berkomunikasi dengan Deck dan memberitahunya jika dia sedang diincar oleh monster yang ada di sana. Tia mengatakan jika dia bisa membantu Deck, tapi dia meminta Deck untuk menolongnya terlebih dahulu. Saat kondisi Deck sudah terdesak, untungnya dia masih sempat melempar senjatanya ke arah Tia. Dan ketika dia sudah lemes terkena jarum pelumpuh,
Tia yang sudah bebas langsung menghabisi monster tersebut dan berhasil menolong Dek. Setelah terbangun, Tia yang merupakan robot sintetis kemudian mengatakan jika dia dan robot lainnya dikirim oleh perusahaan Weyland-Yutani untuk melakukan penelitian di planet ini. Dan dia kehilangan kakinya saat diserang oleh Kalis. Tia lalu mengajak Dek untuk bekerja sama, karena Tia sudah melihat Kalis dan berhasil selamat. Dia akan menuntun Dek ke sarangnya, sementara dia akan mengambil bagian kakinya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Dek membawa Tia sebagai alat untuk menuntunnya ke sarang Kalis. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Di tengah perjalanan, Tia menjelaskan makhluk yang sejauh ini sudah dia ketahui. Seperti contohnya makhluk di area sungai tersebut yang mirip lintah dan bisa menembakkan jarum dengan cairan asam. Agar lebih mudah membawa Tia, Dek mengikatnya menggunakan akar pohon lalu menggendongnya bagaikan tas ransel. Saat istirahat pada malam harinya, Tia mengatakan jika dia dan timnya tiba di planet Gena 2 tahun yang lalu dan mereka membangun sebuah pangkalan. Setelah diserang Kalis, Tia menunggu kedatangan Tessa untuk menolongnya. Tapi justru dia malah bertemu dengan Dek. Tia juga mengatakan dari semua kru sintesis, dia dan Tessa adalah robot yang paling istimewa. Sedangkan di tempat lain, tubuh Tessa yang rusak sedang diperbaiki. Dia diberitahu jika misi belum selesai dan perusahaan tidak menyukai hal itu. Sementara untuk Tia, dia dibawa oleh suku Yautja. Keesokan harinya, Dek yang mulai lapar memutuskan untuk melakukan perburuan. Di depannya, Dek melihat seekor makhluk dan Tia memberitahu Dek jika itu adalah seekor bison bertulang yang merupakan mangsa dari Kalis. Mendengar itu, Dek memutuskan untuk menjadikan hewan tersebut makanannya. Tapi saat ingin mendekatinya, ternyata rumput di depannya sangatlah tajam. Sedangkan bison itu memiliki tubuh yang keras, jadi dia kebal terhadap rumput di sana. Tapi di belakang mereka ada seekor monster kecil mirip monyet yang mengganggu perburuannya Dek. Dek kemudian menggunakan pohon-pohon di sana untuk mengejar bison yang kabur akibat ulah si monster kecil. Dek yang kesal kemudian adu mekanik dengan si monster kecil yang memiliki tubuh yang keras. Saat sudah berhasil menangkapnya, tiba-tiba ada bison yang berlari ke arah mereka. Melihat itu, Dek langsung melempar pedang lasernya dan berhasil membelah bison itu menjadi 2 bagian. Tapi baru saja sok keren, Dek malah ditangkap oleh monster lainnya. Ketika mereka akan dikunyah, entah kenapa si monster kecil memilih untuk menolong Dek. Karena tubuhnya yang keras, hal itu berhasil membuat gigi si monster langsung remuk. Tapi monster itu kembali mengejar mereka. Dek kemudian menebang pohon yang besar yang ada di sana untuk alat pijakan. Setelah berhasil naik ke atas tubuh monster, dengan pedang lasernya dia pun berhasil menghabisinya. Sedangkan di tempat lain, Tessa yang sudah diperbaiki mencari keberadaan Tia dan ditemani beberapa pasukan robot lainnya. Di sana dia menemukan alat milik Dek dan sedikit darahnya. Saat dia diserang oleh monster yang membuat Dek kewalahan di awal, dia dengan mudah bisa mengalahkannya. Malam harinya saat mereka beristirahat, Dek memakan hasil buruannya. Tapi Tia menolak saat diberikan bagian daging, karena dia adalah robot dan tidak membutuhkan makanan. Beda dengan si monster kecil yang dari tadi ngiler melihat daging di tangannya Dek. Tapi saat Dek memberikannya daging, si monster kecil malah meludahinya sebagai tanda jika dia telah menganggap Dek adalah keluarganya.
Mendengar itu, Deck kemudian mengatakan jika dia tidak memiliki klan maupun keluarga. Dulu dia memang sempat memiliki saudara, tapi saudaranya telah dihabisi oleh ayahnya. Dan tujuannya berada di planet ini adalah untuk menghabisi Kalis demi menghormati kematian saudaranya dan pembuktian untuk sukunya. Kembali ke Tessa dan pasukannya. Dia akhirnya menemukan pesawat milik Deck yang rusak. Di dalam pesawat, dia menemukan senjata milik Deck. Melihat itu, dia pun mengambil semua senjatanya, termasuk beberapa bom pembeku. Saat hari sudah mulai pagi, Deck kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi Tia mengatakan untuk membawa si monster kecil yang dia namai Bat. Deck menjelaskan jika suku Yautja berburu seorang diri, dan Tia hanyalah sebuah alat. Mereka pun kemudian pergi meninggalkan Bat. Saat mereka tiba di sebuah sungai, Tia yang masih belum mengerti dengan pikiran suku Yautja bertanya kepada Deck kenapa ayahnya membunuh saudaranya. Setelah mendengar ceritanya Deck, Tia kemudian menjelaskan jika di bumi ada seekor makhluk bernama serigala. Mereka sangat kuat, tapi mereka berburu secara berkelompok. Dan dari semuanya, terdapat satu serigala alfa sebagai pemimpin mereka. Tia menjelaskan, seorang alfa bukanlah serigala yang paling banyak membunuh, tapi seorang alfa sejati adalah serigala yang paling banyak melindungi kawanannya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, singkat waktu mereka akhirnya tiba di pangkalan Tia yang dulu. Di sana akhirnya Tia berhasil menemukan kakinya. Dengan menggunakan alat yang masih berfungsi, Tia mencoba menyambungkan kembali kakinya. Tapi Tia menyuruh Deck untuk pergi dari sana, karena dia telah memberitahu Tessa lokasi mereka sekarang. Karena faktanya, selain untuk penelitian, tujuan utama mereka dikirim ke planet ini adalah untuk menangkap Kalis. Mendengar itu, Deck pun kesal karena merasa dimanfaatkan. Padahal dari awal dialah yang berniat memanfaatkan Tia. Tidak jauh dari sana, Deck menemukan suatu cairan yang mudah terbakar. Dengan menggunakan pedang lasernya, Deck meledakkan cairan tersebut dan hal itu berhasil memancing Kalis datang ke sana. Setelah berhadapan dengan Kalis, dia pun langsung adu mekanik dengan Kalis tersebut yang sangat kuat. Padahal sedikit lagi kaki Tia berhasil menyatu, tapi kakinya kembali copot setelah terkena tubuh Deck yang dilempar oleh Kalis. Tia mencoba membantu Deck menggunakan senjata yang dia temukan. Setelah bersusah payah, akhirnya Deck berhasil memenggal kepala Kalis. Tapi secara mengejutkan, Kalis memiliki regenerasi yang sangat luar biasa dan menyatukan kembali kepalanya. Itulah alasan kenapa Kalis sangat kuat. Saat Kalis akan mencaplok Deck, tiba-tiba Kalis tersebut menjadi tenang saat mencium bau ludah dari Bat di tubuhnya Deck. Tidak jauh dari sana, Tessa yang juga sudah tiba di sana langsung melempar bom pembeku ke arah mereka dan berhasil menangkap Deck beserta Kalis. Singkat waktu, Deck terbangun dengan kondisi sudah terikat. Dan Tessa mengatakan jika sekarang Deck adalah properti milik perusahaan Weyland-Yutani. Tessa kemudian mengaktifkan Tia. Dia berterima kasih kepada Tia karena berkatnya mereka berhasil menangkap Kalis. Karena kemampuan regenerasi Kalis yang sangat luar biasa, itu akan sangat berguna bagi umat manusia, dan manusia akan berterima kasih kepada mereka berdua. Tia yang mengetahui jika Deck juga dianggap bahan eksperimen tambahan, mencoba untuk mencegah Tessa menghabisi Deck. Dan sama seperti ayahnya Deck, karena merasa Tia adalah robot yang lemah dan gagal, Tessa menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan Tia.
Dek kemudian mengajak Tia untuk bekerja sama. Dia menyuruh salah satu robot yang sedang memeriksa senjatanya untuk menekan tombol dan mendekatkan ke wajahnya. Alhasil robot itu pun langsung tumbang setelah terkena ledakan. Dek pun berhasil kabur dari kendaraan Tessa setelah Tia membantunya. Singkat waktu, Dek akhirnya kembali menemukan pesawatnya yang rusak. Di sana dia kembali teringat dengan pengorbanan kakaknya dan mulai tersadar dengan perkataan Tia jika seorang alfa sejati adalah sosok yang paling banyak melindungi kawanan. Dia kemudian mengambil topeng yang ada di sana dan membuat senjatanya sendiri dari rumput pemotong, tanaman penembak jarum, dan belut penembak jarum dengan cairan asam. Karena ternyata semua senjatanya sudah dibawa oleh Tessa. Saat kembali ke markas Tia yang dulu, dia bertemu kembali dengan Bud dan baru menyadari jika dia adalah anaknya Kalis dan Dek pun ikut meludahinya. Agar dia bisa menemukan tempat Tia dibawa, dia membebaskan kakinya Tia dan langsung mengikutinya. Singkat waktu, setelah berhasil menemukan markas Tessa, Dek langsung menyusup masuk dan melumpuhkan pasukan yang berjaga. Sementara kakinya Tia mencari keberadaan Tia. Dek terus menghabisi pasukan musuh dan dibantu oleh Bud. Setelah berkeliling, akhirnya kaki Tia berhasil menemukan tempat Tia dikurung. Dengan bekerja sama dengan bagian kakinya, Tia akhirnya berhasil melumpuhkan 2 pasukan musuh. Setelah berhasil menyatukan kembali kakinya, akhirnya Tia bertemu dengan Dek yang sengaja datang ke sana untuk menyelamatkan Tia. Karena Dek sudah paham dengan arti dari alfa yang sesungguhnya. Dek kemudian mengatakan jika dia juga ingin menyelamatkan Kalis yang merupakan ibu dari Bud. Dia menyuruh Tia untuk membebaskan Kalis, sedangkan dia akan memburu Tessa yang akan dia jadikan pialanya. Setelah memencet tombol darurat, pasukan musuh langsung datang mengepung Dek. Tapi dengan sedikit jebakan, dia bisa menghabisi semua pasukan musuh sekaligus. Dari belakang, Tessa kemudian datang menggunakan robot raksasa. Dia kemudian menembak Dek menggunakan senjata milik Predator. Tapi si belut malah mengorbankan dirinya untuk melindungi Dek. Melihat dirinya kembali dilindungi oleh makhluk lainnya, membuat Dek sangat marah. Tapi karena dia tidak memiliki senjata, dia pun tetap kewalahan menghadapi Tessa. Sedangkan di sisi lain, setelah berhasil melumpuhkan pasukan penjaga, Tia akhirnya bisa melepaskan Kalis dengan scan retina mata dari pasukan tersebut. Setelah terbebas, Kalis langsung mengamuk menyerang robot Tessa dan Dek ikut membantu menghancurkan robot tersebut. Dan setelah bekerja sama, akhirnya robot Tessa berhasil dilumpuhkan. Sedangkan Kalis yang murka dengan Tessa langsung mencaploknya. Akhirnya setelah melumpuhkan robotnya Tessa, sang ibu Kalis kembali bertemu dengan anaknya. Dek kemudian menyentuh Kalis sebagai tanda jika dia tidak lagi memburunya. Tapi tiba-tiba sang ibu Kalis merasa kesakitan dan tidak lama kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping. Karena ternyata Tessa masih selamat dan meledakkan Kalis dari dalam. Saat Tessa akan menembak Tia, Dek langsung menyucuknya dari belakang karena kebanyakan ngomong. Dek kemudian mengambil alatnya. Bud yang murka karena ibunya telah tewas kemudian mencabut kepalanya Tessa. Setelah perburuannya selesai, Dek bersama yang lainnya kembali ke planetnya untuk menemui sang ayah. Saat bertemu dengan sang ayah, Dek meminta jubahnya sambil memberikan tengkoraknya Tessa. Tapi karena itu bukanlah kepala Kalis, sang ayah tetap menganggapnya sebagai predator terlemah dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Dek.
Tapi setelah melewati pertarungan di planet Gena, sekarang Deck sudah jauh lebih kuat dan berhasil menghabisi kedua anak buah ayahnya. Melihat hal itu, akhirnya sang ayah langsung turun tangan untuk menghadapi Deck. Karena sempat terluka, sang ayah kembali menggunakan teknologi yang membuatnya bisa menghilang. Melihat hal itu, Deck kemudian mengaktifkan pesawatnya. Dengan bantuan abu dari tiupan pesawatnya, Deck akhirnya bisa melihat keberadaan ayahnya. Kemudian dia pun memotong tangan ayahnya, sama seperti yang ayahnya lakukan kepada Kui. Setelah mengikat ayahnya, Deck langsung melepaskan topengnya. Saat sudah terpojok, sang ayah meminta Deck untuk menyerah dan sekarang dia bisa mengambil tempat di klannya. Tapi Deck berkata jika dia sudah memiliki klannya sendiri. Kepala sang ayah kemudian langsung dicaplok oleh Bat yang sekarang sudah tumbuh besar. Setelah ayahnya tewas, Deck kemudian mengambil teknologi menghilang milik ayahnya dan disaksikan oleh predator lainnya. Tapi tiba-tiba predator lainnya mengeluarkan pedang mereka. Karena dari belakang, mereka kedatangan pesawat predator lainnya yang tidak lain adalah ibunya Deck. Dan cerita pun berakhir.